Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santunur Istiqomah dari Prodi Budidaya Perairan kelas B dengan NIM C1K020078. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama, definisi ekosistem. Yang kedua, manfaat mempelajari ekosistem. Yang ketiga, komponen ekosistem dengan abiotik dan biotik. Yang keempat, daur hidrologi. Yang kelima, jenis-jenis ekosistem dengan interaksi pada ekosistem air tawar dan air laut. Definisi ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem merupakan penggabungan dari setiap unit biosistem yang melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik sehingga aliran menuju kepada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi suatu siklus materi antara organisme dan anorganisme. Dalam ekosistem, organisme dalam komunitas berkembang bersama-sama dengan lingkungan fisik sebagai suatu sistem. Organisme akan beradaptasi dengan lingkungan fisik untuk keperluan hidup. Pengertian ini didasarkan pada hipotesis Gaia, yaitu organisme khususnya mikroorganisme bersama-sama dengan lingkungan fisik menghasilkan suatu sistem kontrol yang menjaga keadaan di bumi ini cocok untuk kehidupan. Yang kedua, manfaat mempelajari ekosistem. Di sini manfaat dari mempelajari ilmu biologi pada poin ekosistem ada beberapa manfaat. Yang pertama, menimbulkan rasa ingin tahu terhadap kondisi lingkungan alam. Yang kedua, memberikan wawasan akan konsep alam yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ikut menjaga, merawat, mengelola, dan melestarikan alam. Yang keempat, mempunyai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide mengenai lingkungan alam sekitar. Yang kelima, konsep yang ada dalam ilmu pengetahuan alam berguna untuk menjelaskan berbagai peristiwa alam dalam menemukan cara untuk memecahkan permasalahan tersebut. Yang keenam, membangun rasa cinta terhadap alam yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketujuh, menyadari pentingnya peran alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, dapat memberikan pengetahuan untuk mengetahui perkembangan makhluk hidup dari zaman ke zaman. Yang kesembilan, dapat memberikan pengetahuan tentang teknologi dan dampak serta hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari. Yang kesepuluh, memberikan pengetahuan tentang perkembangan proses penciptaan alam semesta seperti saat ini. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang komponen ekosistem. Komponen ekosistem ini terbagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen biotik. Komponen biotik adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menyebut sesuatu yang hidup atau organisme. Komponen biotik adalah suatu komponen yang menyusun ekosistem. Komponen biotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup, hewan, dan manusia. Berdasarkan perannya, komponen biotik dalam ekosistem dibedakan menjadi tiga, yaitu produsen, konsumen, dan penguraian. Nah, pada poin pertama, produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari melalui proses fotosintesis, contohnya semua tumbuhan hijau. Yang kedua, konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri dan menggunakan makanan yang dihasilkan oleh produsen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya hewan dan manusia. Yang ketiga, penguraian. Penguraian adalah dekomposer, adalah organisme yang menguraikan bahwa organik yang berasal dari organisme mati. Penguraian ini disebut juga konsumen makro atau sapotrof karena makanan yang dimakan berukuran lebih besar. Organisme penguraian menyerap sebagian hasil penguraian tersebut dan melepaskan bahan-bahan yang sederhana yang dapat digunakan kembali oleh produsen, contohnya bakteri dan jamur. Nah, pada poin kedua, saya akan menjelaskan komponen abiotik.
Abiotik atau komponen tak hidup adalah komponen fisik dan kimia yang merupakan medium atau substrat tempat berlangsungnya kehidupan atau lingkungan tempat hidup. Sebagian besar komponen abiotik dapat berupa bahan organik, senyawa anorganik, dan faktor yang mempelajari distribusi organisme. Komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk tak hidup atau benda mati, contohnya tanah, air, udara, cahaya matahari, dan suhu. Nah, saya akan menjelaskan poin A, tanah. Tanah atau sifat fisik tanah yang berperan di dalam ekosistem meliputi tekstur, kematangan, dan kemampuan menahan air. Yang kemudian air. Air atau persediaan air di permukaan tanah akan mempengaruhi kehidupan tumbuhan dan hewan. Hal-hal penting pada air yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup adalah suhu air, kadar mineral air, salinitas, arus air, penguapan, dan kedalaman air. Yang ketiga, udara. Udara merupakan lingkungan abiotik yang berupa gas yang berbentuk atmosfer yang melingkupi makhluk hidup. Oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen merupakan gas yang paling penting bagi kehidupan makhluk hidup. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan di bumi ini, salah satunya sebagai faktor utama yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Yang kelima, suhu. Setiap makhluk hidup memerlukan suhu yang optimal untuk kegiatan metabolisme dan perkembangbiakannya. Nah, pada poin keempat, daur hidrologi. Nah, saya akan menjelaskan tentang daur hidrologi. Daur hidrologi dikenal sebagai siklus. Hidrologi merupakan suatu proses peredaran atau daur ulang air secara yang berurutan atau secara terus-menerus. Air yang ada di bumi kita ini jumlahnya relatif, tetap, dan selalu mengalami sirkulasi. Dan sirkulasi inilah disebut sebagai daur hidrologi. Perubahan yang dialami oleh air di bumi kita hanya terjadi pada sifat, bentuk, dan juga persebarannya. Dalam daur hidrologi atau siklus hidrologi, air akan selalu mengalami perputaran dan juga perubahan wujud atau bentuk. Selama siklus hidrologi tersebut berlangsung, air akan mengalami gerakan dan juga perubahan wujud secara berkelanjutan. Perubahan-perubahan ini meliputi wujud air, gas, dan juga padat. Ada hal yang sangat penting yang berpengaruh terhadap keberlangsungannya siklus hidrologi ini, yakni sinar matahari. Ya, daur atau siklus hidrologi akan berlangsung dengan bantuan sinar matahari. Yang kelima, di sini ada poin jenis-jenis ekosistem yang terdiri dari interaksi pada ekosistem air tawar dan interaksi pada ekosistem air laut. Nah, di sini pada air tawar terdapat 2 poin, yaitu danau dan sungai. Nah, interaksi pada ekosistem air tawar danau adalah danau yang berisikan dengan air tawar. Danau jenis ini biasanya memiliki suatu ciri khas, yakni mempunyai pelepasan berupa sungai. Contohnya, danau air tawar ini adalah Danau Toba di Sumatera Utara. Yang kedua, sungai. Sungai. Ekosistem sungai ini mempunyai suatu ciri khas. Ciri khas ini dimiliki oleh ekosistem sungai. Ini adalah adanya aliran air yang searah sehingga memungkinkan adanya perubahan fisik dan kimia di dalamnya yang berlangsung secara terus-menerus. Yang kedua, interaksi pada ekosistem air laut. Yang pertama, hutan bakau, yang kedua, pantai, yang ketiga, laut lepas. Nah, pada poin pertama, hutan bakau. Ekosistem hutan bakau merupakan komunitas vegetasi yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini khususnya di mana tengah terjadi pemutaran dan akumulasi bahan organik, baik di laut yang terlindungi dari gempur ombak maupun di sekitar muara sungai, di mana air mengendap lumpur dan di bawahnya dari hulu. Yang kedua, pantai. Pantai merupakan
sebuah kesatuan komponen biotik dan abiotik yang berada di sekitar pantai dan saling berinteraksi antara satu dengan lainnya, serta saling mempengaruhi dan membentuk aliran energi. Yang ketiga, laut lepas. Ekosistem laut atau disebut juga ekosistem bahari merupakan ekosistem yang terdapat di perairan laut. Terdiri atas ekosistem perairan dalam, ekosistem pantai pasir dangkal atau litoral, dan ekosistem pasang surut. Ekosistem air laut memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. Yang pertama, memiliki salinitas tinggi, semakin mendekati khatulistiwa semakin tinggi. NaCl mendominasi mineral ekosistem laut hingga 75%. Iklim dan cuaca tidak terlalu berpengaruh pada ekosistem laut. Yang keempat, memiliki variasi perbedaan suhu di permukaan dengan di kedalaman. Untuk beberapa poin yang telah saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kalimat. Saya benar-benar minta maaf. Kesempurnaan itu hanya milik Allah dan kekurangan adalah pribadi saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.